kita semua. Kami dari grup 4 akan mempresentasikan tinjauan kritikan buku program Neurolinguistik, metode anchoring, metode dalam interview dengan member saya sendiri Olga Simprangkir dan partner saya Putri Melinda. Adapun daftar isi dari materi ini adalah judul buku, penulis slash universitas, penerbit slash tahun, ringkasan dari konten dan kesimpulannya. Dan dalam materi ini akan terdapat dua ulasan buku yang kami ulas. Yang pertama dimulai dari partner saya, Putri Melinda. Oke, judul buku pertama. Judul buku pertama yaitu The Real Mind Control. Next, penerbitnya yaitu Rafael Grubkowski. Penerbitnya yaitu Ravens Press dan tahunnya yaitu diterbitkan pada tahun 2015. Selanjutnya, missed lagi. Oke. Ringkasan konten. Anchoring. NLP dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, siang atau malam, dan harus dilakukan pada waktu yang teratur. Penting untuk menyimpan catatan kemajuan sehingga Anda memberi tepukan pada diri saat Anda maju menuju perubahan yang ingin Anda buat. NLP menjanjikan hasil yang relatif cepat, tetapi ini bukan jenis terapi perbaikan cepat. Dibutuhkan latihan berulang dasar untuk mendapatkan teknik yang benar dan menikmati manfaat penuh NLP. Di dalam buku ini terdapat banyak teknik dan alat untuk membantu siapapun menguasai seni menggunakan NLP. NLP menggunakan model pengkondisian Pavlovian untuk menjelaskan mengapa seekor anjing mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Anjing itu berlabuh pada rangsangan lain yang menimbulkan reaksi yang sama, atau mengeluarkan air liur. Lama-kelamaan, anjing telah melabuhkan makanan pikiran pada suara bel, membuatnya mengeluarkan air liur setiap kali mendengar bel tersebut. Neurolinguistic Programming atau NLP memanfaatkan kemampuan jangkar untuk melabuhkan emosi ke dalam pikiran positif dan produktif. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk membangkitkan perasaan dan pikiran positif dan diinginkan ketika dihadapkan dengan emosi dan situasi negatif, seperti memohon emosi positif dalam permintaan. Selanjutnya, selanjutnya, uh, cara menerapkan anchoring. Yang pertama adalah pilih memori. Pilih memori tertentu yang memunculkan emosi yang kuat, seperti merasakan atau mengalami kepercayaan diri untuk melabuhkan rasa percaya diri. Perasaan yang pernah dialami sebelumnya lebih baik dan lebih kuat daripada yang belum pernah dialami. Membayangkan diri dalam keadaan yang diinginkan juga bisa berhasil, tapi kurang efektif. Yang kedua adalah asosiasi ke dalam memori. Langkah ini melibatkan menghidupkan kembali ingatan di mata pikiran, mengingat kembali semua informasi sensorik dari peristiwa tersebut, dan mengintensifkan perasaan dengan menggunakan gambaran yang lebih jelas untuk membuat jangkar lebih kuat dan lebih efektif. Yang ketiga ada anchoring. Ide terpenting adalah menciptakan pemicu ketika perasaan positif yang diinginkan ditimbulkan oleh ingatan. Lalu gosokkan ibu jari dan telunjuk bersamaan hingga perasaan mencapai puncaknya. Yang keempat adalah melepaskan. Saat emosi yang diinginkan mencapai puncaknya, lepaskan pemicunya. Artinya, berhentilah menggosok-gosokkan jari. Yang kelima adalah uji penahanan. Melanggar keadaan melibatkan melakukan aktivitas yang tidak terkait selama 30 detik untuk sementara mengalihkan pikiran dari penahan. Kemudian, lakukan pemicunya dan lihat apakah memicu perasaan yang diinginkan. Ini bekerja jika perasaan yang dipanggil sekuat yang ada dalam ingatan. Yang keenam adalah latihan membuat sempurna. Terus ulangi teknik penahan untuk memicu perasaan yang diinginkan lebih cepat. Dan coba ingatan yang berbeda untuk mengintensifkan hasil positif. Selanjutnya, berbagai bentuk anchoring.
Encores ada dalam berbagai bentuk. Bagi yang belum tahu, encores seringkali terjadi pada orang yang tidak menyadari hubungan antara pemicu dan emosi. Yang pertama adalah desainer encore. Desainer encores adalah jangkar yang dibuat secara sadar yang digunakan oleh permintaan. Individu dengan sengaja menghasilkan jangkar untuk memunculkan emosi positif yang diinginkan yang dapat membantu dalam situasi tertentu. Yang kedua, automatic and unconscious anchors. Orang sering mengabaikan pemicu dan jangkar emosi mereka, menganggapnya tidak terkait dengan keadaan pikiran dan situasi saat ini. Selanjutnya, jenis-jenis anchor. Yang pertama adalah visual anchor. Visual anchor adalah rangsangan visual yang dapat bersifat eksternal ataupun internal. Jangkar eksternal dapat berupa apa saja, mulai dari gelang kecil atau cincin, hingga landscape yang menakjubkan. Akan lebih nyaman jika jangkar eksternal yang dipilih adalah sesuatu yang dapat dikenakan, karena melihat pemandangan yang menakjubkan, membantu merasa tenang dan percaya diri, tetapi penggunaannya terbatas. Alternatif untuk jangkar visual adalah membawa citra internal landscape yang dapat dipanggil kembali sesuka hati untuk merangsang emosi yang diinginkan. Kebanyakan jangkar visual adalah tipe internal. Jangkar visual internal yang paling umum meliputi yang pertama orang-orang. Wajah orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan individu dapat disulap sesuka hati dan dijadikan jangkar. Orang-orang ini bisa menjadi teman, keluarga, mentor, atau bahkan tokoh terkenal yang dipandang atau diperlakukan oleh individu tersebut sebagai inspirasi. Yang kedua adalah simbol. Gambar dari berbagai simbol yang diingat dapat digunakan sebagai jangkar internal. Contoh, gambaran mental lingkaran dapat digunakan sebagai jangkar untuk memicu relaksasi dan ketenangan. Simbol kedamaian dapat digunakan untuk menghilangkan amarah. Selanjutnya, yang ketiga ada landscape. Melihat cahaya alam yang indah bisa menjadi inspirasi. Namun, landscape ini tidak mungkin dianggap sebagai jangkar visual. Apa yang bisa dilakukan adalah memasukkan landscape ke memori dengan detail yang jelas. Kemudian, gunakan citra ini sebagai jangkar visual internal. Yang keempat adalah events ataupun peristiwa. Peristiwa yang tak terlupakan diingat terutama karena emosi yang telah mereka ciptakan. Pikirkan bagaimana rasanya ketika seseorang pertama kali menerima pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Euforia prestasi yang patut diteladani. Itu bisa dijadikan jangkar ketika seseorang perlu meningkatkan kepercayaan diri dan tekad. Yang ke yang kelima adalah memorable objects. Beberapa benda kenangan mungkin tidak nyaman untuk dibawa-bawa. Barang-barang seperti boneka beruang, selimut, atau piala bukanlah ide yang bagus untuk dibawa. Katakanlah wawancara. Namun, jika benda-benda ini cukup kuat untuk memicu emosi, pertahankan citra mentalnya sebagai gantinya. Selanjutnya, yang kedua dari jenis anchor adalah auditory anchor. External auditory anchor suara luar seperti siulan. Sedangkan jangkar pendengaran internal adalah suara atau suara yang diingat seseorang seperti suara di kepala yang mengucapkan frasa berulang. Yang ketiga ada kinesthetic anchor, sentuhan bisa menjadi jangkar, baik eksternal maupun internal. Jangkar eksternal menyentuh tubuh, seperti saling bergesekan, menyentuh daun telinga, atau membuat lingkaran. Jangkar internal adalah gambar mental dari sentuhan, seperti membayangkan pelukan atau tepukan yang menenangkan. Yang keempat ada Swiss pattern. Teknik Swiss adalah teknik yang digunakan untuk mengganti emosi yang tidak diinginkan dengan emosi yang lebih diinginkan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap ingatan memiliki emosi yang melekat yang bisa baik ataupun buruk. Dengan menggunakan teknik Swiss, seseorang akan menggunakan perasaan yang diinginkan dari ingatan yang baik dan memasukkannya ke dalam ingatan yang buruk untuk menggantikan efek yang tidak diinginkan. Selanjutnya, em, sebelum mencoba, sebelumnya. Enggak, yang teknik Swiss, teknik Swiss.
Bukan, bukan sebelumnya. Ini, ada. Terus selanjutnya, em, untuk ilustrasi lebih lanjut, inilah panduan langkah demi langkah menggunakan teknik Swiss. Yang pertama, ingat memori yang baik, gambarkan dengan detail yang jelas, terutama perasaan ini memori membangkitkan, berkonsentrasi pada perasaan yang diinginkan, bahwa memori yang baik membawa dan memperkuatnya. Tahan perasaan itu. Selanjutnya, pikirkan kenangan buruk, perasaan yang tidak diinginkan akan mulai muncul memori buruk. Selanjutnya. Yang kelima ada framing dan reframing. Framing adalah teknik efektif yang digunakan dalam natural language processing atau NLP. Ini bekerja dengan memperbaiki atau membangun kembali tautan dalam sistem limbik, khususnya antara hipokampus dan amigdala. Ini didasarkan pada konsep bahwa ingatan tidak memiliki emosi dan bahwa emosi dan ingatan terpisah satu sama lain. Kenangan disimpan di hipokampus dan emosi diproses oleh amigdala. Amigdala. Hubungan antara ingatan dan emosi terbentuk saat ingatan disimpan, membentuk hubungan dengan emosi apapun yang ada di amigdala pada saat yang tepat. Framing adalah teknik yang digunakan dalam NLP untuk mengatur ulang hubungan antara memori dan emosi yang buruk. Pembingkaian positif memperkuat ingatan normal menjadi sesuatu yang kuat dan hidup. Sementara pembingkaian negatif menumpukannya untuk menekan emosi yang tidak diinginkan. Misalnya, kenangan manis tentang seseorang yang penting bagi Anda dapat dimingkai secara positif, menjadikannya lebih detail dan hidup. Ini dapat digunakan dalam teknik NLP lainnya seperti penahan. Selanjutnya, reframing. Eh, Memingkai ulang adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara seseorang memandang memori atau situasi. Ini membantu untuk melihatnya dengan cara yang lebih memperdayakan, seperti saat melakukan wawancara yang membawa malapetaka. Membingkai ulang membantu mengidentifikasi hal-hal yang salah dan membuat catatan tentang cara menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. Ini juga membantu untuk melihat apa yang baik yang bisa didapat dari situasi yang tampaknya buruk dan dapat digunakan dalam teknik NLP lainnya seperti penahan. Yang ketujuh adalah loop break. Teknik loop break NLP adalah teknik yang digunakan untuk secara sadar mengubah atau menghentikan proses yang tidak disadari. Ini sangat efektif saat mencoba mengendalikan aktivitas otak alfa yang lebih tinggi atau keadaan yang sangat emosional seperti kemarahan, ketakutan, kecemasan, stres, dan amarah. Selama keadaannya sangat emosional, amigdala, hipokampus, dan bagian tubuh lainnya dengan cepat membentuk reaksi lingkaran melewati lobus frontal yang bertanggung jawab atas moderasi, perilaku, dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan luprek, Anda dapat menghentikan ledakan kemarahan yang tidak produktif dan mengontrol perilaku Anda dengan lebih efektif. Untuk membuatnya lebih efektif, seseorang dapat secara sadar memaksa lobus prefrontal untuk memulai dengan menyiapkan pikiran nyaman. Ini lebih seperti memiliki pemikiran yang baik untuk memblokir lingkaran yang biasanya diprovokasi oleh situasi negatif. Selanjutnya, seberapa sulit menggunakan NLP semakin populer karena kemampuannya untuk dikuasai dengan cepat dan tanpa perlu banyak usaha. Proses yang terkait dengan NLP mudah dipahami dan mulai digunakan. Dan proses langsung yang diperkenalkan dalam buku ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk mengatur ulang emosi dan perilaku. Anda dapat mengerjakan banyak hal sesuai keinginan. NLP dapat dilakukan kapan saja, siang atau malam, dan harus dilakukan pada waktu yang teratur. Penting untuk menyimpan catatan kemajuan sehingga Anda dapat memberikan tepukan pada diri sendiri saat Anda maju menuju perubahan yang ingin Anda buat. NLP menjanjikan hasil yang relatif cepat, tapi ini bukan jenis terapi perbaikan cepat. Dibutuhkan latihan berulang dasar untuk mendapatkan teknik yang benar dan menikmati manfaat penuh NLP. Di dalam buku ini terdapat banyak teknik dan alat untuk membantu siapapun menguasai seni. Um, Sekian presentasi dari
buku pertama akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya adalah buku kedua dengan judul buku LMP The Essential Handbook for Business Communication Techniques to Build a Relationship, Influence Others, and Achieve Your Goals dengan penulis Jeremy Lazarus dengan penerbit Career Press. Oke. Jadi, ringkasan dari buku tersebut diambil dari bab 10, Drag State. Dalam bab ini akan mencakup bagaimana mengubah keadaan Anda dan mempengaruhi negara orang lain. Yang seperti Anda akan ingat dari model komunikasi adalah cara lain untuk mengubah perilaku dan hasil. Istilah NLP untuk mengelolanya dikenal sebagai berlabuh atau anchoring. Mengapa anchoring sangat berguna? Mampu mengubah keadaan Anda sendiri dan mempengaruhi keadaan orang lain. Dan dapat berguna dalam sebelum atau sebuah situasi kerja di mana kamu mungkin merasa sedikit gugup atau cemas, termasuk wawancara baik sebagai pewawancara maupun yang diwawancarai, presentasi, negosiasi, rapat, penilaian, dan lain sebagainya. Proses metode anchoring dapat dilakukan di mana saja, sehingga Anda bisa masuk ke dalamnya kondisi yang benar kapanpun Anda mau. Biasanya membutuhkan waktu 10-15 menit, sebuah waktu kecil untuk investasi dengan manfaat yang luas. Anchoring dapat juga digunakan sebagai untuk membantu orang lain untuk hal yang sama, seperti mengelola orang terkait aktivitas sebelumnya, periklanan atau pemasaran, dan menjual. Perlu diketahui, anchoring dapat digunakan untuk situasi di mana masalah relatif kecil dan terkait dengan situasi tertentu. Merasa cemas sebelum interview tentu perasaan yang umum. Merasa panik atau cemas sepanjang waktu bukanlah cakupan dari buku ini. Sebuah gambaran dari anchoring. Anchor atau jangkar didefinisikan sebagai dalam NLP sebagai stimulus yang mengarah ke respon di pihak orang lain atau diri Anda sendiri. Salah satu eksponen anchor yang paling awal dan paling terkenal adalah ahli filosofi Rusia Ivan Pavlov yang eksperimen terkenalnya dengan anjing pada 1904 menunjukkan bagaimana mereka dapat dilatih untuk menanggapi rangsangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Angkor dapat dianggap sebagai respon manusia yang sepenuhnya alami, dan angkor dapat diatur menggunakan salah satu atau semua sistem representasi. Berikut adalah ilustrasi bagaimana menciptakan angkor untuk dirimu sendiri. Salah satu prinsip angkor adalah Anda dapat membuat mekanisme respon stimulus Anda sendiri untuk diri Anda sendiri, dan bahkan membuat atau membangkitkan keadaan orang lain jika Anda ingat saat Anda merasa atau sangat bersemangat atau hidup kembali pada peristiwa khusus itu. Keadaan Anda akan meningkat, mencapai puncaknya yang biasanya selama 5-15 detik, dan kemudian Anda akan kembali ke keadaan garis dasar harian. Jika Anda menatkan pada kepuncak keadaan terhadap gerakan tertentu, seperti meramas ibu jari dan telunjuk Anda bersamaan dan ulangi proses ini beberapa kali, keadaan atau kegembiraan di kasus ini dan gerakan akan menjadi terkait secara neologis. Sehingga jika Anda ulangi gerakan ibu jari sebelum atau selama rapat bisnis, Anda akan merasakan keadaan Anda telah anchoring, yaitu bersemangat. Bagaimana cara menciptakan anchoring untuk dirimu sendiri? Berikut 7 langkah dalam anchoring atau sumber daya angkor atau jangkar. Yang pertama, pastikan Anda paham tentang proses anchoring. Tentunya, tentukan hal yang kuat, memotivasi, dan bagaimana Anda akan mengangkornya. Disarankan menggunakan kinestik atau gerakan. Ini terbilang lebih efektif, meskipun mungkin dapat juga dengan suara internal atau gambaran dalam otak Anda sendiri. Yang kedua, ingat pengalaman masa lalu dengan jelas atau hal yang kuat. Jika pada suatu alasan tidak dapat berpikir, percaya dirilah dan berikan sedikit waktu untuk mengingatnya. Jika tidak berhasil, dapat berpura-pura. Pikiran bawah sadar kita tidak akan mengetahui perbedaan antara peristiwa nyata dan peristiwa yang dibayangkan dengan jelas. Ketiga, pastikan Anda benar-benar terkait dengan peristiwa tersebut. Anda dapat menghidupkannya kembali seolah-olah ada berada di sana, bukan hanya memikirkannya. Yang keempat, angkor. Lakukan stimulusnya pada puncak dan lepaskan setelah puncak. Yang kelima, ubah keadaan atau situasi. Pikirkan sesuatu yang dapat menetralkan pikiran Anda yang dikenal sebagai breaking state. Yang keenam, ulangi langkah 2-5 sekitar 6 kali. Yang ketujuh, tes dengan mengaktifkan angkornya. Contohnya, apakah gerakan kinestiknya dan perhatikan apa yang kamu rasa.
Jadi sekian dari ringkasan buku jurnal yang kedua, dan sekian juga presentasi dari ulasan kritikan buku kami. Semoga teman-teman dan partisipan paham. Terima kasih.